Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Diantama. Kali ini saya akan membahas tentang forum 5 yang telah saya jawab. Ada 2 soal dalam forum tersebut. Soal yang pertama adalah, jelaskan yang Anda ketahui mengenai proses audit sejak tahapan penilaian risiko, respon atas risiko, dan sampai pelaporan. Jawabannya adalah, yang pertama kita bahas dulu tentang penilaian risiko. Penilaian risiko atau risk assessment melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko saji yang material dalam laporan keuangan. Kemudian, keharusan dalam tahap risk assessment terbagi menjadi 7. Pertama, sejak awal libatkan auditor senior. Kedua, tekankan skeptisisme profesional. Ketiga, rencanakan auditnya. Keempat, laksanakan diskusi tim audit dan komunikasi berkelanjutan. Yang kelima, fokus pada identifikasi risiko. Yang keenam, evaluasi secara cerdas tanggapan manajemen mengenai risiko. Ketujuh adalah gunakan kearifan profesional. Lalu yang kedua, kita bahas tentang menanggapi risiko atau risk response. Dalam kutipan ISA 330.3 mengenai tujuan auditor dalam proses audit tahap 2. Tujuan auditor adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang risiko atau salah saji material yang dinilai dengan merancang dan mengimplementasikan tanggapan yang tepat terhadap risiko tersebut. Dalam tahap ini, auditor terbagi menjadi 2, yaitu menilai risiko bawaan dan risiko pengendalian pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi, dan mengembangkan prosedur aktif responsif, yakni prosedur audit yang menanggapi risiko yang dinilai. Lalu, tanggapan auditor terhadap risiko yang dinilai untuk risiko salah saji material didokumentasikan dalam suatu rencana audit yang pertama, berisi tanggapan menyeluruh atas risiko yang diidentifikasi pada tingkat laporan keuangan. Lalu yang kedua, menangani area laporan keuangan yang material, dan ketiga adalah berisi sifat, luasnya, dan penjadwalan prosedur audit spesifik untuk menanggapi risiko salah saji material pada tingkat asersi. Lalu yang ketiga adalah pelaporan. Kutipan dari ISA 700.6 mengenai tujuan auditor dalam proses audit tahap 3. Tujuan auditor adalah merumuskan opini mengenai laporan keuangan berdasarkan evaluasi atau kesimpulan yang ditarik atas bukti audit yang diperoleh, dan memberikan opini dengan jelas melalui laporan tertulis yang juga menjelaskan dasar pendapatan tersebut. Tahap terakhir dalam audit adalah menilai bukti audit yang diperlukan dan menentukan apakah bukti audit itu cukup dan tepat untuk menekan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima. Dalam tahap ini sangatlah penting untuk menentukan, pertama, setiap perubahan dalam tingkat risiko yang dinilai. Lalu yang kedua, apakah kesimpulan yang ditarik dari pekerjaan audit sudah tepat. Lalu yang ketiga adalah, apakah ada situasi mencurigakan yang dialami. Keempat, risiko tambahan yang sebelumnya tidak teridentifikasi sudah dinilai dengan tepat, dan prosedur audit selanjutnya sudah dilaksanakan sebagaimana diwajibkan. Lalu sekarang kita bahas soal yang kedua. Jelaskan mengenai asersi manajemen yang disingkat dengan SEROFAP atau SEFAP. Jawabannya adalah completeness, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Lalu yang kedua, rights and obligation, yaitu suatu yang berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Lalu yang ketiga adalah valuation and allocation, yaitu suatu yang berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Lalu yang keempat adalah presentation dan disclosure, yaitu suatu yang berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Mungkin itu saja forum yang telah saya jawab. Mungkin bisa bermanfaat juga untuk rekan-rekan. Salam dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.